Anda sedang duduk di ruang rapat, atau mungkin hanya di meja makan, membagikan ide yang sudah Anda kerjakan mati-matian. Anda merasa bangga, percaya diri, bahkan sedikit gugup. Lalu suara itu datang, suara seseorang yang mengucapkan kalimat yang menghancurkan semua kerja keras Anda dalam 1 detik. Idemu bagus tapi kurang visioner. Laporanmu sangat dangkal, coba lagi. Kamu terlalu sensitif. Apa yang terjadi saat itu? Bagi kebanyakan dari kita, responsnya hampir otomatis. Serangan balik emosional, jantung berdebar kencang, wajah memanas, napas memburu. Otak kita tidak memproses kata-kata itu sebagai informasi. Otak kita memprosesnya sebagai ancaman fisik. Kita langsung defensif, mencari pembenaran atau yang terburuk, tersinggung secara pribadi. Kita semua pernah mengalaminya. Sensasi pahit dan menusuk di hati yang membuat kita ingin lari, bersembunyi atau membalas serangan itu. Kita mengira kritikus itu adalah musuh, padahal sebenarnya yang sedang berperang adalah ego kita sendiri. Inilah pertanyaan krusialnya. Seberapa sering Anda membiarkan kritik menghancurkan hari Anda, merusak mood Anda, atau bahkan membuat Anda berhenti mencoba hal besar? Jika Anda ingin sukses-sukses sejati yang membawa Anda ke level kepemimpinan, inovasi, dan kematangan emosional, maka Anda harus tahu cara mendengar tanpa terluka dan cara tumbuh tanpa tersinggung. Kritik bukanlah serangan. Kritik adalah hadiah yang dikemas secara buruk. Video ini akan membawa Anda melalui tes mental paling penting dalam hidup. Karena kita akan membongkar 5 jenis respons emosional terhadap kritik dan mengajarkan Anda cara menguasai skill terpenting bagi orang dewasa yang sukses. Menerima kritik tanpa menghancurkan harga diri. Ini bukan tentang menjadi robot tanpa perasaan. Ini tentang menjadi kuat dan tangguh. Ini dia, tes mental. Seberapa kuatkah kamu menghadapi kritik tanpa tersinggung? Bagian 1, anatomi luka emosional akibat kritik. Mengapa kita begitu mudah tersinggung? Untuk lulus tes mental ini, kita harus memahami akar masalahnya. Mengapa kritik, bahkan yang konstruktif sekalipun, terasa begitu menyakitkan? Alasannya terletak pada 3 pilar psikologis kita. Pilar pertama, ego dan identitas diri, the false self. Banyak dari kita mengikat kualitas pekerjaan atau perilaku kita dengan nilai diri kita. Ketika seseorang mengkritik laporan Anda, di dalam hati Anda menerjemahkannya sebagai, saya adalah orang yang buruk dan tidak kompeten. Kritik terhadap tindakan berubah menjadi serangan terhadap identitas. Selama Anda tidak bisa memisahkan diri Anda sebagai manusia dari hasil kerja Anda, setiap kritik akan terasa seperti serangan pribadi. Pilar kedua, kebutuhan akan validasi dan rasa aman. Sejak kecil, kita mencari persetujuan dari orang tua, guru, dan teman sebaya. Kritik mengaktifkan ketakutan primal kita. Takut ditolak, takut tidak disukai, takut diusir dari suku kita. Saat dikritik, kita merasa tidak aman dan tidak divalidasi, sehingga kita refleks memasang pertahanan diri. Pilar ketiga, fixed mindset, pola pikir tetap. Jika Anda memiliki pola pikir yang percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan adalah hal yang statis, Anda terlahir pintar atau bodoh, berbakat atau tidak, maka kritik adalah bukti kegagalan yang tidak dapat diubah. Orang dengan pola pikir ini menghindari kritik dengan cara apapun, karena kritik menunjukkan batas kemampuan mereka. Sebaliknya, orang dengan growth mindset, pola pikir berkembang, melihat kritik sebagai petunjuk jalan untuk menjadi lebih baik. Mereka tahu bahwa kemampuan bisa diasah, dan kritik adalah peta menuju pengasahan itu. Kisah refleksi. Bayangkan seorang seniman. Seniman yang tersinggung adalah seniman yang percaya. Jika gambar saya buruk, maka saya adalah seniman yang buruk. Seniman yang matang berkata, gambar ini mungkin belum sempurna, tetapi dengan umpan balik, saya akan belajar teknik baru dan lukisan saya berikutnya akan jauh lebih baik. 2 jenis kritik yang harus Anda bedakan. Sebelum merespons, Anda harus segera mengategorikan kritik yang datang. Kritik konstruktif, hadiah yang dikemas buruk. Kritik ini fokus pada tindakan, perilaku atau hasil yang dapat diubah. Tujuannya adalah membantu Anda. Contoh, laporanmu bagus, tapi bisa lebih kuat jika kamu menambahkan data statistik terbaru. Kritik destruktif, kebisingan emosional. Kritik ini fokus pada karakter pribadi atau niat Anda. Tujuannya seringkali adalah untuk menjatuhkan, melampiaskan frustrasi, atau menunjukkan kekuasaan. Contoh, kamu memang selalu ceroboh, atau kamu terlalu emosional untuk pekerjaan ini. Ingat, Anda hanya bertanggung jawab untuk memproses kritik konstruktif. Kritik destruktif hanyalah racun emosional dari orang lain.
Anda harus segera memasang perisai mental dan menolak racun itu masuk ke sistem Anda. Bagian 2. 5 langkah kunci menguasai respons. Inilah inti dari tes mental ini. Bagaimana Anda merespons dalam 5 detik pertama? Langkah pertama, pause emosional, tarik napas. Saat kata-kata kritik menusuk Anda, respons pertama yang paling penting adalah tarik napas panjang. Ini bukan klise. Secara fisiologis ketika Anda merasa diserang, sistem saraf simpatik, Anda mengaktifkan respons fight or flight, melawan atau lari. Jantung Anda memompa darah ke ekstremitas, bukan ke otak berpikir prefrontal cortex. Dengan menarik napas dalam-dalam selama 3 detik, Anda secara sadar mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang mengirim sinyal ke otak, semua aman. Kembali berpikir logis. Praktikkan, ketika kritik datang jangan bicara. Jangan membela diri. Cukup tatap mata pemberi kritik dengan tenang. Hitung dalam hati. 1, 2, 3 sambil menarik napas. Keheningan singkat ini menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan. Langkah kedua, listen to learn bukan listen to reply, mendengar untuk belajar. Setelah jeda emosional, kini saatnya mendengarkan. Tetapi ubahlah niat mendengarkan Anda. Kebanyakan dari kita mendengarkan kritik dengan satu tujuan, mencari celah untuk membalas atau membela diri. Ini membuat kita hanya fokus pada bagian yang kita yakini salah. Ganti pola pikir Anda menjadi penyelidik yang ingin tahu. Dengarkan setiap kata seperti detektif yang mencari informasi berharga. Cari intinya. Identifikasi kata benda. Hal yang dikritik seperti laporan, presentasi, sikap. Bukan kata sifat yang menyerang Anda seperti bodoh, karabo, lambat. Ulangi untuk klarifikasi. Ucapkan kembali kritik itu dalam bentuk pertanyaan. Jika saya mengerti dengan benar, Anda mengatakan bahwa bagian kesimpulan dari laporan ini perlu lebih fokus pada dampak finansial. Apakah Mbak itu benar? Tindakan ini menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan memberi kesempatan kepada pemberi kritik untuk lebih spesifik, yang secara instan mengubah kritik destruktif menjadi informasi yang dapat diolah. Langkah ketiga, pisahkan orang dari pekerjaan, depersonalize. Ini adalah langkah terberat. Anda harus secara sadar memisahkan serangan pada pekerjaan Anda dari serangan pada diri Anda. Saat Anda mendengar kritik, bayangkan ada sekat kaca tebal antara Anda dan kritik. Kritik itu hanya dapat menyentuh pekerjaan, bukan jiwa Anda. Afirmasi mental. Ucapkan dalam hati. Ini bukan tentang saya. Ini tentang laporan ini. Saya dapat memperbaiki laporan ini, dan itu tidak mengubah siapa saya sebagai manusia. Terima tanggung jawab kecil. Jika ada bagian dari kritik yang jelas-jelas benar, akui dengan segera dan singkat. Contoh, ya Anda benar. Saya memang terlambat 3 menit mengirimkan draftnya. Mengakui kesalahan kecil segera, meredakan ketegangan dan menunjukkan kedewasaan. Mempersulit orang tersebut untuk melanjutkan serangan yang tidak adil. Langkah keempat, filter dan ekstrak inti emas. Tidak semua kritik memiliki nilai. Beberapa adalah kebisingan, beberapa adalah emosi. Tugas Anda adalah menyaringnya. Anggaplah kritik itu sebagai kopi. Kritik destruktif adalah ampas yang harus dibuang. Kritik konstruktif adalah intisari yang harus Anda serap. Ajukan pertanyaan emas setelah mendengarkan. Selalu ajukan pertanyaan yang berorientasi pada solusi. Terima kasih atas masukannya. Menurut Anda satu hal spesifik, apa yang harus saya ubah atau tambahkan di laporan ini agar lebih efektif? Cari pola. Jika kritik yang sama datang dari 3 orang berbeda, misalnya, Anda kurang percaya diri saat presentasi, maka itu bukan serangan. Itu adalah data berharga tentang area pengembangan diri Anda. Hanya kritik yang berulang dan spesifik yang perlu menjadi fokus utama Anda. Langkah kelima. Ucapkan terima kasih dan akhiri. Thank and transition. Mengucapkan terima kasih adalah senjata pamungkas Anda. Ini bukan berarti Anda berterima kasih atas rasa sakit yang mereka timbulkan, tetapi Anda berterima kasih atas waktu dan energi yang mereka investasikan untuk membantu Anda. Terima kasih dari atas perspektif ini. Saya sangat menghargai Anda meluangkan waktu untuk meninjau pekerjaan saya. Saya akan mempertimbangkan semua poin Anda dan akan segera kembali dengan rencana perbaikan. Mengapa ini penting? Mengakhiri konflik. Mengucapkan terima kasih segera, mengakhiri kesempatan bagi orang tersebut untuk berdebat lebih lanjut, menunjukkan profesionalisme. Ini menunjukkan kematangan emosional Anda. Terlepas dari bagaimana kritik itu disampaikan, memberi jeda waktu.
Anda kini memiliki waktu untuk mundur, memproses informasi secara pribadi, tanpa harus merespons di bawah tekanan emosi. Bagian 3. Kritik sebagai akselerator pertumbuhan. Kekuatan non-reaksi. Orang-orang sukses yang kita kagumi tidak kebal terhadap kritik. Mereka hanya ahli dalam mengelola reaksi mereka. Mereka tahu bahwa kritik adalah satu-satunya cara untuk melihat titik buta, blind spots, yang tidak pernah bisa mereka lihat sendiri. Kritik adalah cermin. Terkadang cermin itu kotor atau retak, kritik destruktif. Tetapi sebagian besar waktu, cermin itu menunjukkan sisi yang perlu diperbaiki yang tidak bisa Anda lihat. Mengapa ketahanan mental terhadap kritik itu segalanya? Peluang promosi. Orang yang cepat tersinggung adalah risiko bagi pemimpin. Pemimpin sejati mencari orang yang bisa diandalkan untuk menerima umpan balik, sulit dan segera beradaptasi. Bukan orang yang menuntut dihibur setiap kali dikritik. Meningkatkan kualitas hubungan. Di rumah, kritik yang diterima dengan baik misalnya, dari pasangan, dapat mengubah pertengkaran menjadi solusi bersama. Jika Anda bisa mengatasi kritik tanpa defensif, hubungan Anda akan menjadi lebih dalam dan lebih jujur. Memperkuat growth mindset. Setiap kritik yang Anda terima dengan tenang adalah otot mental yang Anda latih. Anda mengajari otak Anda untuk mencari pelajaran di balik rasa sakit, yang merupakan inti dari pola pikir pertumbuhan. Ini adalah akselerator karir dan pribadi Anda. Menghadapi kritik destruktif. Bagaimana jika kritiknya jelas-jelas berniat jahat, merendahkan atau tidak adil? Jangan melawan api dengan api. Hadapi dengan kecerdasan emosional yang dingin. Jangan terseret. Jangan biarkan diri Anda terpancing ke dalam argumen emosional. Tanyakan tujuan. Tanyakan dengan tenang. Apa tujuan spesifik dari umpan balik ini? Dan bagaimana hal itu dapat membantu saya melakukan X dengan lebih baik? Pertanyaan ini memaksa pemberi kritik untuk menjadi konstruktif atau, jika tidak, memperlihatkan niat buruk mereka. Batasi interaksi. Jika seseorang secara konsisten memberikan kritik yang menyakitkan dan tidak membantu, Anda berhak untuk membatasi frekuensi. Anda meminta atau menerima umpan balik dari orang tersebut. Ingat, Anda tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan. Anda hanya bisa mengontrol bagaimana Anda mengizinkan kata-kata itu memengaruhi nilai diri Anda. Anda sekarang memiliki peta jalan dan strategi untuk menguasai tes mental ini. Anda telah belajar bahwa kritik bukanlah lawan, tetapi alat-alat yang, jika digunakan dengan benar, dapat memahat Anda menjadi versi diri Anda yang paling tangguh dan kompeten. Mulai hari ini, setiap kali Anda mendengar kritik, jangan bertanya, mengapa dia menyerang saya? Tanyakan. Pelajaran berharga apa yang tersembunyi di balik kata-kata menyakitkan ini. Kekuatan mental tidak diukur dari seberapa keras Anda membalas, tetapi seberapa cepat Anda dapat pulih, memproses, dan berkembang dari umpan balik yang menyakitkan. Sekarang saya memiliki satu permintaan untuk Anda. Pikirkan tentang kritik terakhir yang benar-benar membuat Anda tersinggung. Jika Anda bisa mengulang momen itu dengan 5 langkah yang baru saja kita pelajari, apa satu langkah yang paling akan Anda terapkan? Tarik napas, dengarkan, pisahkan, filter, atau ucapkan terima kasih. Tuliskan pilihan dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun komunitas yang kuat, yang melihat kritik sebagai gym untuk melatih mental kita. Jika video ini memberikan perisai baru pada hati dan pikiran Anda, mohon berikan like, bagikan ke teman yang mungkin sedang berjuang dengan kritik, and subscribe untuk lebih banyak wawasan tentang ketangguhan, mental dan kesuksesan sejati. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jadilah versi terkuat dari diri Anda.